조금 많이 모였네. 애들은 밥 먹고 있지. Di dunia gangster Korea, naik jabatan berarti siap mati. Semua orang berebut jadi bos. Tapi ada yang justru berusaha kabur dari kursi kekuasaan. Ini kisah tentang 3 pria yang terjebak di dunia gangster. Na Sontae, pria dapur, petarung bukan ambisius, tapi terlalu lama hidup di antara para gangster. Dia hanya ingin melindungi keluarga dan orang-orangnya. Dong Kang-pyo, pewaris yang kehilangan masa mudanya, 10 tahun hidup di penjara. Untuk dosa organisasi gangsternya, dia ingin keluar dan serius di dunia tari dan hidup normal. Jo Pan-ho, pria yang lapar kekuasaan, setia di depan, berkhianat di belakang. Film aksi brutal tentang pengkhianatan, ambisi dan pilihan hidup yang gelap. Siapa yang naik tahta dan siapa yang dikorbankan. Inilah Bos. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Ini kisah 3 orang pemuda yang bernama Na Sontae, Dong Kang-pyo, dan Jo Pan-ho. Mereka masih muda dan menjadi pilar awal sebuah organisasi gangster. Sontae bekerja sebagai juru masak masakan Cina dan menyiapkan makanan bagi anggota gengnya. Suatu hari setelah memasak, dia menerima pesan darurat. Bersama dengan Kang-pyo, dia menemui Pan-ho yang sudah siaga penuh menghadapi sekelompok geng saingan. 오늘 조금 많이 왔어? 애들은 Ketiganya maju bersama dan bertarung. Itu gelut yang kacau. Tak lama Don Lim, bos mereka, tiba dan menyelesaikan kekacauan itu. Malamnya mereka minum bersama. Don Lim menegur Pan-ho yang bertindak gegabah. Jangan bertindak sendirian. Bosnya bertanya apa cita-cita mereka. Kang-pyo ingin menjadi oyabun. 오야붕 Sontae tentu ingin menjadi bos restoran. 짱꼬이 짱깨. Don Lim memutuskan salah satu dari mereka kelak akan menjadi penerusnya. 나가 보스가 돼. Organisasi pun berkembang pesat. Kejayaan untuk mereka. Mereka makin tumbuh dan kuat. Hingga akhirnya masa kejayaan itu memudar. Beberapa tahun kemudian, Sontae mewujudkan mimpinya. Dia memiliki restoran kecil yang bernama Mimiru. Selalu ramai dan penuh pelanggan. Suatu hari mereka kedatangan para inspektur yang akan membuka peluang waralaba. Sontae dan timnya menyajikan hidangan terbaik. 맛있게 드십시오. 잘했어, 보지 마. Mereka pun diwawancara. Alasan ingin membuat waralaba. Sontae yang ingin modal menjawab, ingin Korea kenal rasa masakannya. 한 공장에서 받아서 쓰거든. Tampaknya modal mereka disetujui. 뭐 하나 버리면 짜증 미쳤네. 저희 집 가훈입니다. Tapi seorang pria berjas tiba-tiba masuk memanggil Hyung Nim. Istri Sontae yang bernama Jin Young panik. Identitas masa lalu mereka bisa menggagalkan kontrak. Sontae menenangkan istrinya.
Bosnya Don Lim tak lama lagi pensiun. Tapi Jun Young menuntut masalahnya dengan teman-teman gangsternya harus diselesaikan secepatnya. 켜준 것도 연결이냐? Inilah putri kecil mereka yang bernama Mimi, muncul dan tampak akrab dengan para gangster. Kedua suami istri ini saling mencintai dan hidup rukun. Dan ternyata mereka bertemu di sebuah klub malam, saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah. Esok harinya, Sontae mengantar Mimi ke sekolah dan memuji prestasinya yang selalu peringkat pertama. Mimi menjawab itu berkat ayahnya. 아빠가 조폭이니까. Tapi dia mengeluh tak punya teman dan hanya bisa belajar sendiri. Teman sekolahnya takut padanya. Mimi dikenal sebagai putri gangster. Dia melihat sendiri bagaimana murid lain menjauh. Dia berjanji akan berhenti untuk putri dan istrinya. Sementara bos Don Lim berada di bank. Dia dalam situasi yang sulit. Bisnis dan organisasinya tertekan. 호텔 대표 Pinjamannya tak disetujui. Dia sempat mengamuk, hampir menganiaya petugas bank. Sontae datang tepat waktu dan membawanya pergi. Mereka bicara malam itu. Don Lim mengaku merindukan masa kejayaannya saat bank berebut meminjaminya uang. Ini dia diperlakukan tanpa hormat. Bisnis terhenti oleh perkembangan teknologi dan dia merasa beban sangat berat di pundaknya. 동네북도 아니고 Sontae meletakkan amplop di meja. Don Lim mengira itu uang. Dia tak mau menerimanya. 미미 깎아라 사주 Sontae menjelaskan itu adalah surat pengunduran dirinya. Dia ingin menjadi ayah untuk putrinya dan fokus pada dunia masak. Don Lim tak percaya. Dia mengeluarkan belati. Tapi Sontae sudah bertekad berhenti. Bahkan siap menjalankan tradisi lama, yaitu memotong tangannya. Mereka berebut belati. Don Lim tak sengaja terluka. Dia merelakan anak buahnya memberikan belati emas kepada Sontae untuk biaya pendidikan Mimi. Dengan berat hati, dia menerima pengunduran diri anak buahnya, mendoakan restorannya berkembang. Don Lee yakin Sontae lebih pantas menjadi koki daripada gangster. Sontae pulang dan memberitahu istrinya bahwa dia telah berhenti. Mereka melihat Mimi yang tertidur. Ponsel Sontae berbunyi, sebuah kabar mengejutkan. Malam itu ambulan melaju ke sebuah hotel. Sontae dan para anggota geng menuntut penjelasan dari orang yang bernama Kim In Sol. Polisi tiba. Hasil CCTV menyatakan tak ada campur tangan dari pihak lain. Ternyata Don Lim dinyatakan meninggal karena bundir. Sontae adalah orang yang terakhir bertemu dengannya. Menjelaskan bahwa Don Lim sempat bertengkar di bank, lalu minum bersamanya. Dia mengingat Don Lim menangis saat menyantap masakannya. Semua anak buah larut dalam duka. Don Lim dianggap tak sanggup menahan tekanan sebagai pemimpin. Upacara penghormatan terakhir digelar. Di tengah duka, masalah keuangan mencuat. Organisasi membutuhkan bos baru. 나가 Nama demi nama muncul. Sontae disebut sebagai kandidat paling layak. 조폭 아니신 거 Esok harinya, Sontae dan istrinya menghadiri penandatanganan kontrak waralaba. Modal didapat, izin dikeluarkan. Tapi ada satu tahap terakhir. Kunjungan mendadak penilai misterius ke restoran mereka, tanpa jadwal dan identitas. Demi penilaian netral, Sontae sempat ragu karena ada penalti 5 kali lipat jika terjadi pelanggaran. Tapi dia yakin restorannya bersih, tak ada yang perlu ditakutkan. Sontae dan istrinya kembali ke rumah. Rekannya Hong Tae-kyu menyambut dengan buket bunga. Sontae menolaknya. Kim In Sol juga muncul, mengucapkan selamat atas pengangkatan Sontae sebagai ketua baru, menggantikan Im Dae-so alias Don Lim. Sontae tentu kaget, sementara istrinya menuntut penjelasan. 눈 깔아. Sontae segera menemui para petinggi untuk mengembalikan jabatan itu. Dia menegaskan dirinya tak layak. Dia telah mengundurkan diri sebelum bos Don Lim meninggal. 애들 외상값이 Pan Ho yang hadir menawarkan diri menjadi bos. Sontae mendukungnya. 이 새끼가 머리 좋아. Tapi para ketua dewan dan petinggi menilai Pan Ho tak pantas. Mereka tetap menginginkan Sontae. 봐도 보스감이잖아요. Sontae mengusulkan voting. Seluruh eksekutif mengangkat tangan memilihnya. Sontae tetap menolak. Dia meminta voting yang melibatkan semua anggota. Setelah berunding, usulan disetujui. Voting dijadwalkan sebelum akhir pekan. Malamnya, Sontae minum dengan Kim In Sol. Mereka mabuk malam itu. In Sol mengenang masa lalu bersama bos Lim.
Sontae mengingatkan janji lama Insol untuk membantu dirinya. 밥은 제가 평생 책임진다고. Sontae menegaskan dia tak boleh memilih dirinya. Jika dia terpilih, restorannya bisa terbengkalai. Istrinya akan marah padanya. Esok harinya Sontae mengumpulkan anggota dan memasak untuk mereka. Mereka ditanya siapa bos berikutnya. Jawabannya kompak adalah Na Sontae. Sontae tentu marah dan mencegah, meminta mereka memilih Pan Ho. Dia berjanji akan menanggung biaya makan mereka seumur hidup, menghapus semua tagihan jika mereka memilih dengan benar. Pan Ho yang melihat itu secara sepihak langsung salah paham, mengira Sontae berbuat curang mencari suara. Pan Ho pun berkampanye dan mempromosikan dirinya, menjanjikan banyak hal yang tak masuk akal. Sementara itu, Sontae fokus mengurus restoran. 하시겠어요? 형과 Tiba-tiba dia diberitahu hampir seluruh anggota di grup memilihnya, termasuk kubu Pan Ho. 하루 쪽 애들 형한테 다 몰빵이래. Kemenangan tampaknya tak terelakkan. Itu menghantuinya, terbawa mimpi membayangkan menanggung seluruh kerugian organisasi. Bahkan ditusuk istrinya ketika menjadi bos. Na Sontae sangat panik. An Ji-young datang membawa setumpuk dokumen. Denda besar menanti mereka. Sontae merasa buntu. 프랜차이즈는 계약금이 얼마인 줄 알아? Istrinya menyarankan agar dia tak hadir saat voting. Tapi Sontae tak tega melakukannya. Dia punya sebuah rencana. Solusinya ekstrim, yaitu dia masuk penjara. Sontae pun mendatangi bank dan membuat keributan. 저희 사업장에서 Tapi di kantor polisi, rekaman CCTV justru menyatakan pegawai bank yang bersalah. Sontae bersikeras mengaku dia salah. 내가 잘못했다고. 나한테 왜 이래요? 잘못했습니다. Tak ada yang percaya. Kepala polisi pun mengenalinya sebagai pemilik restoran yang baik. Dia diusir dari kantor polisi. Hari pemilihan tiba. Sontae mencoba kabur, tapi selalu dicegah. Voting berlangsung. Awalnya Pan Ho unggul. Tapi suara Sontae terus bertambah hingga tak terkejar. 나순태 또 나순태 이러면서 나이스. Kim Insol akan mengumumkan hasilnya. 나 변은 Tapi tiba-tiba Nyonya Hong menghentikan pemilihan. Dia menuntut keadilan bagi Dong Kang Pyo. Ternyata orang ini dipenjara 10 tahun yang lalu dan baru bebas hari ini. Kang Pyo muncul dan berpidato singkat, membakar semangat hadirin. Semua bertepuk tangan, kecuali Pan Ho. Kang Pyo menyatakan Don Lim sudah lama menentukan penerusnya dan orang itu adalah Na Sontae. 순태양이었으면 좋겠는데. Sorakan menggema. Awalnya Sontae mengira Kang Pyo yang akan menggantikan menjadi ketua. Senyumnya hilang. Dia berteriak agar Sorakan dihentikan. 그럼 저도 사퇴하겠어. 그냥 보내줍니까? Para eksekutif bersikeras. Pan Ho bersedia maju, tapi tak satu pun yang setuju. Sontae tak punya pilihan. Jika bukan dirinya, maka Do Kang Pyo yang akan memimpin. 님, 네가 하는 거야. Ternyata inilah alasan Kang Pyo menolak menjadi Oyabun atau pemimpin geng. Semua bermula di penjara. Di sebuah hiburan tahanan, dia terpikat pada penari yang bernama Gilyon In. Dia jatuh hati dan membuatnya tergila-gila. 길연이며 Setelah bebas, dia mengejar dunia tari agar bisa bersama wanita idamannya. Makanya dia mencalonkan Sontae. Ibunya menyusul mencoba membujuknya, tapi Kang Pyo sudah memilih jalannya. Dia akan mengikuti audisi. Ibunya pingsan mendengar keputusan itu. 춤이 날 선택한. Nyonya Hong dan Sontae akhirnya bersekongkol. Mereka akan membawa Kang Pyo kembali dan menggagalkan audisinya. 괜찮은 것 같습니다. Esok harinya Kang Pyo berangkat dengan semangat. Tapi dia sadar ada kejanggalan. Orang-orang berjas hitam mengikutinya. Kang Pyo berlari, dikejar dan dihalangi. 비켜. 하!
tapi dia berhasil mencapai panggung audisi. Kang Pyo bersiap ingin memulai tariannya, tapi tiba-tiba lampu sorot padam. Dia dinyatakan gagal audisi karena terlambat dan langsung didiskualifikasi tanpa toleransi. Kang Pyo memohon, tapi tak didengarkan para juri. Dia sangat marah. Dia melihat Sontae dan yakin Sontae lah yang menyabotase audisi ini. Di tempat lain, kepala polisi Jang kebingungan. Dia sudah tahu masalah yang terjadi di kotanya. Para gangster berebut kekuasaan menjadi bos. Kelompok ini bisa menjadi masalah di kotanya. Orang ini adalah mata-mata yang menyusup ke kelompok gangster Lim. Ternyata orang ini adalah Hong Taekyu yang menyamar menjadi pekerja di restoran Sontae. Taekyu marah, dia sudah berusaha keras dan mempertaruhkan nyawa di lapangan, walaupun hanya jadi kurir di restoran. Semua kegiatan gangster di masa lalu dia yang melaporkan. Dia selalu merekam semua pembicaraan para petinggi, walaupun info itu sering terlambat dan gagal. Tak pernah ada barang bukti yang ditemukan. Kepala Jang berkata, bukti yang didapat selalu tak cukup. Taekyu harus bekerja lebih keras lagi. Jika dia gagal lagi, jabatannya dipertaruhkan. Dan Taekyu bisa dipecat juga. Ini kesempatan terakhirnya mencari dan melaporkan barang bukti kejahatan gangster itu. Di restoran, dua pelanggan misterius datang. Jin Yong yakin mereka bukan pelanggan biasa. 리얼단에 떴다고. Terlihat dari sikap penolakan untuk promo gratis. 만두를 보이콧했어. Makanan disajikan. Keduanya menikmati. Sontae sempat bertanya, mereka memberi penilaian positif. 입맛에 좀 맞으세요? Tapi tiba-tiba dua pelanggan ini mendadak pingsan. Ambulan datang, keduanya panik. Akhirnya kedua pelanggan tadi dibawa oleh ambulan dan pergi. Sontae segera memeriksa dapur. Bahan baku telah disabotase. Dia sangat marah siapa yang melakukan ini. Kang Pyo muncul. Dia mengaku itu balasan atas audisinya. Ketegangan memuncak. Keduanya akan baku hantam. Para eksekutif datang. Mereka memperbolehkan Sontae dan Kang Pyo mundur dengan syarat potong satu tangan sesuai tradisi. 하나를 뽑아놓고 가야지. Petinggi Kim In Sol mengusulkan pertarungan terakhir untuk menentukan siapa bosnya. 끝장전. Usulan diterima. Jo Pan Ho juga ingin ikut bertarung, tapi ditolak para petinggi. Sontae mengusulkan aturan baru. Pihak yang kalahlah yang justru akan menjadi bos. 지는 놈이 하는 걸로. Aturannya aneh. Keduanya setuju. Setelah itu, restoran mendadak sepi. Ulasan buruk menyebar. 헐 대박. Mimi khawatir melihat orang tuanya frustasi. Penalti jatuh. Kontrak waralaba batal. Semuanya lenyap. 짬뽕 중에 뭐가 더 맛있어? Sontae sadar. Semua ini akibat sikapnya yang setengah-setengah. Baik dalam memasak maupun dunia gangster. Dia akan memperbaiki ini. 둘 중에 하나를 확실히 선택해. Di tempat lain, Kang Pyo sedang berlatih tango. 락킹 상하체 분리 Antara bertarung atau berlatih tari, kakinya kaku. Dia terjatuh. Yeon Im pacarnya datang dan menanyakan kenapa dia terlambat. Kang Pyo menjawab karena jantungnya berdegup melihatnya. Yeon Im memarahinya. 깡패면 깡패. 딱 하나만 가라. Dia menuntut pilihan sekarang, menjadi penari tango atau gangster. Tak bisa dua-duanya. Dan tiba-tiba teleponnya berbunyi. Malamnya, Pan Ho menemui Kim In Sol di ruang bos lama. In Sol bertanya siapa yang akan menang dan apakah organisasi mereka bisa bangkit. Pan Ho paham, kedua kandidat sebenarnya tak menginginkan jabatan bos. In Sol lalu meminta Pan Ho duduk di kursi bos. Dia menilai Pan Ho paling peduli pada perusahaan. Dalam krisis mereka butuh pemimpin tegas. Pan Ho walaupun ragu, dia mengaku siap untuk menjadi bos dan akan menyerahkan urusan keuangan pada In Sol. Dia hanya butuh singgasana. In Sol bertanya apakah dia yakin bisa menang jika ikut bertarung. Pan Ho menjawab yakin. 거 아니에요? Pertarungan akhir dimulai. Na Sontae dan Dong Kang Pyo bersiap. Mereka bertarung. 그렇지, 함께 잘해. 뛰어지 말고 맞아 순태야 빠지라 Habis-habisan. Terlihat sama-sama ingin menang. 너 어디 가니? 아니 저 한우야 네가 하라고 보스. 하라고 좀
dan Sontae menusuk Kang Pyo. Orang ini jatuh. Pan Ho mengamati, membawa 2 pisau. Dia berteriak menyebut Sontae dan Kang Pyo sebagai pengkhianat yang tak pantas memimpin. Kang Pyo segera menyerang Sontae, mendorongnya ke laut. Keduanya jatuh. Jo Pan Ho ikut terjun mencari. Semuanya terekam CCTV dan menjadi berita nasional. Diduga para gangster berkelahi memperebutkan posisi pimpinan keluarga. 칼부림 끝에 바다에 Yeon Im juga di sekolah tarinya dan sesekali menatap pintu seolah menunggu Kang Pyo. 현재까지 계속 수색 중. Jo Pan Ho resmi menjabat sebagai ketua gangster kelompok organisasi Lim. Dia berpidato penuh percaya diri, memuji semua anggota dan petinggi, meminta mereka semua jangan khawatir. Dia akan mengurus semuanya mulai sekarang. Di ruangannya, Pan Ho bahkan menari di atas meja. Dia sangat senang. Sementara Taekyu kembali ke sebuah tempat dan ternyata keduanya masih hidup. Sontae dan Kang Pyo sedang santai makan di ruangan sempit. Taekyu berkata dia harus menghadiri pelantikan bos Pan Ho. Sontae dan Kang Pyo langsung tos. Rencana mereka berhasil. Ternyata telepon yang diterima Kang Pyo tempo hari berasal dari Sontae. Mereka bersekongkol memanipulasi pertarungan, dibantu Ji-young dan Taekyu. Adegan penusukan direkayasa menggunakan saus berwarna merah dan ditutupi daging buatan di perut. Rencana nyaris sempurna sampai Pan Ho turun membawa senjata. 장은 강제로 해산되겠지. Sontae berbisik agar Kang Pyo menyerangnya. Mereka berdua sengaja jatuh ke laut untuk menyempurnakan rencana mereka. Saat mereka makan, CCTV menunjukkan kelompok Triad datang mengintai ke restoran. 저 새끼들이 여길 왜 와? Itu adalah kelompok dari perbatasan Tiongkok yang menjadi saingan kelompok gangster Lim. 여길 왜 와? Malam itu, Kim In Sol bicara dengan Pan Ho, membahas penyelamatan perusahaan lewat perdagangan narkoboy. 바닥이야. Mereka bisa bekerja sama dengan Triad. Pan Ho menolaknya. 대수 따라갈래. 부두파이들이랑 전쟁을 할. In Sol meyakinkan mereka bisa membayar hutang, tapi Pan Ho ragu. 갈래. Kang Pyo dan Sontae yang mengintip geram mendengarnya. 네가 책임지고 칼빵 맞. Kim In Sol mengungkap kebenaran. Dulu Im Dae-so sangat murka dengan In Sol yang berani bekerja sama dengan Triad. Mereka tak bisa menjadi kotor karena uang narkoboy. In Sol menyalahkan bosnya. Dialah yang membuat kelompok ini bangkrut. Tapi Don Lim tetap menolak. Mereka tak bisa bekerja sama dengan Triad. Dia sangat marah dan akan mengadakan rapat dewan. Saat akan keluar, dia diserang oleh para Triad dan dihabisi. 대수처럼 죽여. Jo Pan Ho murka, tapi Gang In Sol sudah membawa anggota Triad untuk melindunginya. 그걸로 담그게? Kang Pyo juga sangat emosi di luar, tapi dia ditahan agar tak ketahuan. 향냄새 맡는다. Anggota Triad memberikan contoh barangnya. Kim In Sol yakin Pan Ho akan ikut. Sebagai bos, dia bisa menyingkirkan siapapun yang menentangnya. 대수 따라갈래. Pan Ho bertanya, apa para petinggi yang lain tahu? 다른 이사들은 In Sol menjawab mereka bisa menyingkirkan siapa saja yang tak setuju. Dia adalah bosnya. Barang akan tiba besok malam. Akhirnya Pan Ho menyerah. Peredaran dijadwalkan mulai minggu ini. Bahkan restoran Sontae akan dijadikan gudang. 그냥 은퇴도 가고 했으니까. Sontae murka dan akan menyerbu ke dalam. Tapi ditahan Kang Pyo dan Taekyu. Seorang anggota Triad hampir memergoki mereka. Dan mereka pun kembali. Kang Pyo menyimpulkan, siapapun bosnya hanya punya 2 pilihan, menyetujui narkoboy atau meninggal. Dia ingin membalas, tapi Taekyu menghentikan dan berjanji akan melakukan penangkapan. Kang Pyo ragu siapa dia. Taekyu bukan polisi. Sontae akhirnya mengungkapkan kebenaran. Hong Taekyu memang seorang polisi. Terungkap berkas tentang mereka. Taekyu menodongkan pistol. Kang Pyo siaga. Hanya Sontae yang tenang. Sontae mengaku telah lama tahu. Selama 10 tahun, Taekyu kerap membocorkan intelijen dan tak sengaja meninggalkan jejak. Berkali-kali dia ceroboh, hampir membuka penyamarannya, dan selalu ditutupi oleh Sontae. 특수훈련을 받은 스타. Dia selalu membiarkan kamarnya tak terkunci. Semua penyelidikannya terpampang jelas. 바로 너였어. Dia sangat kacau sebagai intel kepolisian. Sontae selalu melindunginya. Taekyu marah, kenapa dia membiarkannya? Sontae menjawab, berkat dirinya, semua penggerebekan kepolisian di masa lalu selalu gagal. Itulah yang membuat Komandan Jang sangat marah. Kang Pyo akan menghajarnya.
우리가 언제부터 짭습니다. 야, 요즘 같은 시대에 Takyu menodongkan pistol. Sonte mencegah. Takyu bahkan tak tahu pistolnya kosong. Intel yang satu ini memang kacau balau. Kang Pyo bertanya mengapa tak memanggil bantuan. Takyu akan melakukannya. Sonte mencegah. Tanpa bukti tak ada dasar. Takyu lalu mengeluarkan kamera pengintai yang selalu dia bawa. 나니까 여기도 있고 여기도 있고. Rekaman dicek. Suaranya berfungsi, tapi buram dan terhalang kaca. Takyu tetap yakin, ini cukup meyakinkan. Dia pun menyerahkan bukti kepada Komandan Jang. Hasilnya sesuai dugaan. Itu tak bisa dijadikan barang bukti. Hanya ada suara dan rekaman terhalang kaca. Komandan Jang menghajarnya. Sonte terlalu ceroboh dan tak kompeten sebagai petugas. Takyu kembali dengan kecewa. Sonte dan Kang Pyo menghiburnya. Takyu putus asa, tak mungkin terus bersembunyi. 우리 애들은 전부 마약 공... Sementara orang-orang mereka dicap pengedar dan akan dipenjara. Kang Pyo setuju, mereka harus menyelamatkan teman-temannya di kelompok gangster. 손으로 애들 손목에 팽고랑... Suara Kang Pyo terlalu keras. Jin Yong pun turun. Sonte berpamitan. Memastikan ini yang terakhir kalinya. Dengan berat hati, dia diizinkan. 가서 Jin Yong memberinya semangat. Dia harus menyelesaikan ini dan kembali. 준비됐나? Sonte dan Kang Pyo menunggu di dermaga. Sonte meminta Kang Pyo pergi mengejar mimpinya. 난 식구를 Dialah yang akan melindungi keluarga. Kang Pyo marah. Kesempatannya hancur justru karena Sonte. Tak ada yang harus pergi. 뭔지 그거 만들어가지고 형수랑 미미. Jika ada yang harus pergi, itu Sonte beserta keluarganya. Keduanya bersekukuh, saling dorong, dan ingin menyelamatkan temannya masing-masing. 뭘 혼자 뭐 어쩌려고? Takyu kembali menyamar. Ini sebagai supir transaksi narkoboy, utusan kelompok gangster Lim. Dan kabar segera diberikan pada Sonte dan Kang Pyo. Mereka berdua memutuskan untuk bergerak. Di Hotel Nakyon malam itu, Takyu menyaksikan transaksi langsung. Kelompok gangster Lim dan kelompok Triad sepakat untuk pembelian narkoboy. Uang akan diserahkan. Takyu memasang kamera kecil di kancing. Gelagatnya mencurigakan. Panho memerintahkan memeriksa barang sebelum transaksi. Takyu diminta maju. 아니, Takyu mengambil bungkusan bubuk putih, memutarnya di depan kamera. Panho ingin dia lebih serius. Takyu pun menusuk bingkisan, menyentuh isinya. Panho memintanya mengamati lebih detail. Takyu salah paham, mengira dia diminta mencicipinya. Dan dia langsung merasakan efek narkoboy karena tubuhnya tak terbiasa hingga mabuk. 하는 짓이야. 이 새끼 갑자기 왜 저래? 있으면 어떡해? 매셔. 미안해! 해도마. Dan saat itulah dia menghubungi Komandan Jang. Bukti kali ini cukup kuat. Petugas bisa bergerak. Kondisinya setengah sadar. Takyu justru maju ke tengah ruangan, mengaku sebagai petugas kepolisian. Membuat semua orang bingung. 빵이야! Police! You are... You! 있어 이 새끼야. Dia pun ditendang hingga terpental ke pintu. 고통을 느끼대 한테 Di balik pintu, Na Sonte dan Do Kang Pyo berdiri. Tentu semuanya bingung, tak menyangka keduanya hidup. 니들 뭐냐? Sonte memberi selamat kepada Panho atas jabatannya sebagai bos. 꿀을 새끼냐 토! 아무리 저 자리가 탐나도 그렇지. Kang Pyo bertanya, kenapa dia terlibat narkoboy dan mengkhianati keluarga. Mereka berdua sepakat Panho telah mengkhianati Don Lim. 네. Panho membela diri. Dia hanya ingin menyelamatkan perusahaan dan keluarga. Dan mengaku Kim In Solah sebagai pelaku yang menghabisi Don Lim. Suasana pun kacau. Kang Pyo tak peduli. Panho lah yang lebih buruk. Dia bos tapi tak bisa mencegah ini. 그거 아는 새끼가 배신자 새끼랑 Mereka berdebat. Panho balik menuduh keduanya salah karena memalsukan kematian mereka. 뒤진 척한 새끼들이 Kim In Sol mengejek. Mereka hanya datang bertiga. 다 쓸어버려. 얘기를 기어 들어가. Sonte menegaskan kedatangannya untuk membersihkan para pengkhianat. 옆에 붙어있는 새끼들까지 전부 다. Kim In Sol meminta anak buahnya menyerang. Sonte meminta mereka berhenti. Siapa yang pernah makan di restorannya angkat tangan. Hampir semua orang melakukannya. Sonte menegur mereka. Mereka masih punya pilihan untuk tak berbuat buruk. Kang Pyo juga menegaskan hal serupa. 배신자 밑에서 약쟁이 되냐? 바르게는 아니어도 Ucapan itu membuat sebagian anak buah berbalik mendukung mereka. Sekarang kekuatan seimbang.
Insol mencoba membatalkan transaksi dan membawa barang bukti, tapi dihadang Kang Pyo. Pertarungan kacau balau pun pecah. Mamma mia! 꼼짝마! 타이다! 받아 그래. Taekyu yang setengah sadar juga ikut bertarung sambil melindungi koper berisi barang bukti. 잡아. 저 새끼 가봐. 놀자니까. Kim Insol berusaha kabur dan dikejar Song Tae. 저 새끼들. Kang Pyo pun menghajar Pan Ho. 네가 보스잖아. 아니야. 우리 옛날에 그치. 왜? 천이. 어? 그래 나. 자식. Taekyu yang membawa koper menjadi target perebutan. Semuanya kacau balau. Akhirnya kepolisian sampai di lokasi. Sementara Son Tae terus bertarung, bahkan terjatuh dari lantai atas. Insol mencoba menguasai 2 tas yang berisi uang dan narkoboy, tapi dia akhirnya terkepung dari segala arah. 그냥 둘 다 일로. Insol berdalih, yang mereka lakukan adalah membela diri untuk keluarga. Son Tae pun marah dan bertanya apakah Don Lim juga keluarganya. Insol mendekat, mengaku menyesal atas keserakahannya, dan tiba-tiba dia menyerang Son Tae. Son Tae membalas dengan belatinya. Insol berteriak kesakitan, padahal hanya lengan pakaiannya yang kena. Dan akhirnya pertarungan berakhir. Son Tae menyerahkan 2 tas barang bukti dan menyindir keterlambatan Komandan Jang. Para tersangka sudah berhasil diamankan. Pan Ho mengaku bertanggung jawab sebagai bos, tapi kembali tak ada yang percaya padanya. 내가 보스라니. 야, 보스가 누구야? Semua digelandang ke penjara. 다들 건강해라. Hong Taekyu masih tak sadarkan diri akibat mabuk. Sebelum pergi, Komandan Jang bertanya siapa yang menjadi bos. Do Kang Pyo berpamitan untuk kembali ke kelas tarinya, menepuk pundak Son Tae. Semua perhatian tertuju pada Son Tae. Son Tae segera melepas sarung tangannya dan berkata dia sedang bersiap untuk membuka restorannya. Para anggota lain memberinya hormat. Beberapa minggu kemudian, seorang intel yang menyamar sebagai kurir bertanya kapan posisinya dikembalikan. Taekyu menjawab setelah masalah klan gangster di pelabuhan ini dibereskan.
Dan akhirnya film yang keren ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang lancar. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.